Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu dari Sabang sampai Merauke dan juga tamu kita dari Casio Thailand ya, yang tengah hadir bersama kita di room ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali seperti biasa dalam acara LCSC bersama pemateri kita yaitu Bapak Mufid. Ya, nama jelasnya Bapak Mufid Masruhan. Beliau bekerja sebagai pendidik di SMK Negeri 7 Semarang, Siameo Siamolek Indonesia, owner Smart Matis Semarang, Edmodo Ambassador, kemudian Casio Education Indonesia, Ketua Relawan TIK Jawa Tengah, penggiat internet sehat, dosen di beberapa kampus, Indonesia Baik.id, ICT Watch ID, Siameo Thailand Project, kemudian partner BPTI KP Jawa Tengah. Wow, sungguh banyak sekali ini pekerjaannya. Namun tidak lupa juga pasti YouTuber ya, Bapak tentang aplikasi atau tutorial aplikasi yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu hebat yang kali ini kita belajar bersama. Nanti materi akan dipaparkan oleh Bapak Mufid Masruhan. Kemudian ada juga sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa raise hand ataupun juga melalui chat. Dan tidak lupa mungkin nanti ada praktek juga dari Bapak hebat Mufid Masruhan ini. Kemudian Bapak dan Ibu nanti ada juga presensi yang akan kami bagikan, di mana presensi itu untuk mendapat sertifikat dari kegiatan ini. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, mungkin nanti ketika Bapak Mufid menerangkan materinya, jangan merasa sendiri, karena di sini kita banyak sekali peserta yang sudah hadir, jadi tetap pelajari apa yang pelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Mufid. Belajar berharga secara online. Oke, kepada Bapak Mufid Masruhan, kami persilahkan. Baik, matur suwun. Terima kasih kepada Bu Ade yang telah memberikan waktu kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu Bapak Ibu dan semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, di sini baru berkumpul ada 19 orang yang berada di room ini. Ada 2 tamu dari Thailand, selamat datang. Sesi kali ini adalah sesi ke-32. Ini sudah 32 minggu berjalannya LCSC atau Learning Community Scientific Calculator. Sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya memimpin berdoa untuk berkabungnya negeri ini dari COVID-19, dan ada satu berita duka dari keluarga besar Casio Indonesia, salah satu master trainer kita dari Makassar, Universitas Negeri Makassar, Bapak Jadir dan Ibu Daswatia, mantan Kapus P4TK Matematika juga. Beliau berduka karena putrinya pagi tadi meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi Bapak Ibu yang beragama Islam bisa kirimkan Fatihah kepada beliau dan terutama kepada negeri ini. Saya pimpin berdoa, dimulai. Selesai. Bersuwun, semoga dengan doa tadi bisa meringankan beban negeri ini. Semoga dengan doa tadi bisa ikut memberikan hal yang terbaik, karena kita hanya bisa berdoa sesama manusia, mendoakan yang terbaik. Matur suwun atas maaf saya pakai bahasa Jawa campur-campur ya, karena saya dari Jawa. Saya langsung share screen saja. Okay. Saya langsung saja. PPT saya
Mohon izin, tadi juga saya baru bercerita kepada teman-teman, saya bawa pendidikan digital sebagai alternatif solusi lockdown coronavirus COVID-19 di LCSC seri ke-32. Mohon maaf, materinya sedianya bukan ini. Materi awal ide saya adalah seperti kawan-kawan pada sesi sebelumnya yang mengeksplorasi materi, mengeksplorasi banyak hal tentang sebuah materi yang tajam, tetapi mungkin sedikit impact-nya, karena impact-nya biasanya hanya untuk kelas-kelas tertentu saja. Saya cobakan bentuknya tidak tajam, tumpul tapi menyebar. Semoga harapan saya adalah ini. Pendidikan era digital sebagai alternatif solusi lockdown pendidikan coronavirus 19 di LCC seri 32 yang implementasinya nanti di saya di kelas kami untuk materi probabilitas atau peluang di SMK, karena kebetulan nama saya adalah Mas Ruhan Mufid. Tadi sudah disampaikan ada beberapa pekerjaan yang saya, bukan pekerjaan lah, ada beberapa aktivitas yang saya lakukan, salah satunya seperti malam hari ini. Belum saya tuliskan memang di sini, karena di sini di Casio saya bukan seorang master trainer, saya bukan canggih, bukan masternya, saya hanya masih belajar bersama kawan-kawan yang ada di sini. Selanjutnya, saya masih bawa dari tarik secara umum dulu. Secara umum, Bapak Ibu pasti kenal apa ini, pasti kenal yang awalnya handphone menjadi telepon menjadi handphone. Yang handphone adalah gabungan antara PC ataupun komputer dengan handphone itu sendiri. Zaman dahulu ada cerita yang paling terkenal mungkin. Roti ini akan menjadi terkenal sebulan depan. Hampir di semua meja orang yang ada di Indonesia ada gambar ini kemungkinan. Zaman dahulu beda suasana, beda kebersamaan. Zaman dahulu kebersamaannya seperti ini. Sekarang kebersamaannya menjadi beda. Kebersamaannya mau sesuatu, pegang handphone, difoto dulu. Tidak terlepas dari saya. Biasanya kalau ada makanan atau makan sesuatu, maka harus difoto dulu, di-share di media sosial. Itu yang biasanya terjadi di jamak orang Indonesia. Gadget mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Itu yang awalnya. Jadi, utama gadget. Atau gawai mungkin bahasa Indonesianya. Nah, barusan tadi siang saya buka website dengan berita yang cukup menghebohkan. Jadi ini terjadi, beritanya baru saya ambil di terutama di koran-koran nasional. Di sini saya ambil dari Kompas jam 12:30 tadi pagi. Breaking news UN resmi dibatalkan. Dari berita lain juga ada bahwa sah Jokowi putuskan dibatalkan. Ini kan berarti menggegerkan setidaknya. UN dari semua level bahasanya dibatalkan lah. Dengan muncul surat edaran nomor 4 tahun 2020. Surat edaran Menteri tahun 2020 ini muncul surat edarannya bahwa surat edaran tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat. Bahasanya di sini sudah masa darurat penyebaran coronavirus disease 19 atau COVID-19 kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Itu sudah ditindaklanjuti di kami. Di Jawa Tengah sudah muncul surat baru. Surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan memberikan surat edaran baru hari ini. Hari ini saja baru disebarkan tadi pukul 14 kurang lebih. 14 lebih lah. Dan baru share di grup-grup kami kurang lebih tadi jam 19 lah. Kurang lebih berarti setengah jam yang lalu. Sudah mulai beredar bahwa di Jawa Tengah pada intinya ujian nasional dibatalkan. Ujian nasional kelulusan dan kenaikan kelas hanya berdasarkan nilai rapot saja. Setelah itu KBM daring di Jawa Tengah tidak awalnya
disampaikan hanya 14 hari, 16 sampai 19 Maret. Tetapi sekarang muncul edaran bahwa diperpanjang sampai dengan 13 April 2020. Itu yang terjadi di kami. Dan kemungkinan akan terjadi juga di daerahnya Bapak Ibu. Saya yakin akan menjadi seperti itu karena posisinya sudah darurat nasional. Nah, mau ngapain pendidikan kita dengan darurat? Pendidikan harus tetap berjalan. Berarti transfernya harus tetap ada, transfer knowledge kepada siswa kita. Jadi sistem pembelajaran yang rekomendasi nasional sebetulnya banyak. Ada dari mulai rumah general, belajar gicut dan sebagainya, sudah ada semuanya. PowerPoint ini akan di bawah video rekaman setelah sesi ini selesai. Di konten YouTube-nya LCSC nanti akan kami share juga, Bapak Ibu tinggal unduh saja. Jadi sistem belajar daring yang di Jawa Tengah pun sudah merekomendasikan. Tetapi yang populer, Bapak Ibu juga pasti sudah kenal dari Moodle, Microsoft Teams, Edmodo, Kuiper, Schoology, sampai dengan Udemy. Itu yang menurut kami paling tren di dunia. Work from home juga sudah dicanangkan. Sampai dengan tadi pagi, saya menemani, bukan saya tadi pagi seharian tidak work from home, tapi work from school dan work from home Kadinas, karena saya diminta untuk menemani kepala sekolah, Vicon Management, kepala sekolah di sekolah, saya harus menemani beliau untuk setting-setting di sekolah. Setelah itu harus menemani Kadinas di rumah dinas, di kantor dinasnya untuk Vicon bersama jajarannya. Jadi seharian tadi saya tidak menikmati work from home. Saya work from office, banyak office bahkan. Jadi ada beberapa yang bisa dilakukan melalui Scholarpack seperti yang kita lakukan pada sesi kali ini, bisa menggunakan Zoom. Zoom yang lagi tren sekarang di level Kemendikbud pakainya Zoom. Kemarin Pak Menteri koordinasi dengan Kadinas kami juga menggunakan Zoom. Ada Blue Jeans, ada Google Meet, ada juga Microsoft Teams. Dari banyak yang saya ceritakan tadi, ini remote, ini jarang dipakai lah. Ini biasanya dipakai untuk kawan-kawan yang mau meremote PC jarak jauh juga bisa. Terus apa hubungannya dengan LCSC? Kita baru masuk ke LCSC. Kalau tadi masih kisaran cerita secara umum apa yang terjadi di Indonesia, apa hubungannya dengan LCSC? Kita baru masuk di sesi LCSC. Jadi tadi masih preambule, masih pembukaan saja. LCSC 32. Di sini judulnya pemanfaatan ClassWiz untuk pembelajaran jarak jauh, topiknya probabilitas. Jadi yang akan saya ceritakan pada sesi kali ini adalah best practice lah tanda petik. Best practice yang baru laksanakan bahkan hari Jumat lalu. Kebetulan saya diminta untuk mengisi di LCSC 32. Awalnya saya pengen materi lain, tapi tiba-tiba saya berpikiran hal yang langsung bisa, mungkin efeknya lebih besar sajalah. Jadi tidak secara material tajam, tapi tumpul bisa diimplementasikan secara banyak hal. Karena ini cerita kami di SMK Negeri 7 Semarang yang saya implementasikan di kelas saya, kelas virtual terutama. Jadi ini benar-benar real yang terjadi di saya pribadi. Dari keadaan inkubasi pandemik ini harus ada solusi. Solusinya dari yang tadi saya ceritakan, ada banyak LMS dan sebagainya. Saya memberanikan diri kepada kepala sekolah untuk memberikan ini. Solusinya karena siswa tidak boleh berkumpul. Tidak boleh ada bahasa berkumpul. Bahasa mudahnya bahkan keluar rumah saja sudah dilarang. Di sekolah kami, ujian sekolah dan di sekolah lain pastinya, di sekolah Bapak Ibu juga sama. Ujian sekolah online. Nasional batalkan. Ujian sekolah online. Sudah mulai beberapa sekolah minggu ini. Mulai di Senin kemarin. Kalau di sekolah kami dimulai besok hari Kamis.
akan dimulai PJJ dengan evaluasi pembelajaran menggunakan online. PJJ menggunakan online. Di kami untuk ujian sekolah praktek itu saja diganti menjadi portofolio. Bentuknya laporan berupa video atau berupa rekaman atau berupa tulisan laporan kegiatan. Itu menjadi salah satu penentu kelulusan nantinya. Pokoknya Dinas Pendidikan kalau orang Jawa bilang itu moto merem lah, atau udah pokoknya yang penting ada nilai maka diampuni. Itu yang terjadi di kami. Selanjutnya sampai dengan UKK itu juga, maka dari itu kami berpikiran harus gercep, harus gerak cepat. Mau apa yang terjadi, mau ngapain pendidikan kita. Jadi, punya HP atau laptop atau PC, punya koneksi internet, punya email, selesai. Itu dari beberapa hal yang harus gercep. Beberapa pertimbangan di sekolah kami, semua guru pasti punya laptop dan Android. Kebetulan sekolah kami berada di ibu kota provinsi karena di Semarang, sehingga di sekolah kami semua guru harus punya laptop dan harus punya Android. 99% dari siswa kami punya Android. Siswa kami lumayan banyak. Di sekolah kami ada 2.672 yang harus mendapatkan transfer ilmu dari gurunya. Ada 2.600-an siswa dan alhamdulillah hampir semua punya kuota. Maka di SMK 7 Semarang pakainya ini yang paling sederhana di kami. Secara gerak cepat juga kami diminta oleh kepala sekolah dan Kadinas untuk membuat guidance. Akhirnya dalam 5 hari berturut-turut, mungkin Bapak Ibu sudah juga mendapatkan informasi ini. Akhirnya dalam 5 hari berturut-turut, setiap hari saya harus membuat video tutorial versi saya. Tidak ada batasan dari dinas ataupun dari sekolah. Wis pokoknya yang penting, saya pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, maaf. Pokoknya ada sebagai teman-teman di sekolah ataupun di Jawa Tengah. Akhirnya saya membuat ini dari mulai install sampai dengan selesai. Sementara saya membuat seperti ini, ternyata kelas saya menjadi terabaikan. Kelas saya baru saya mulai sambil di hari Jumat kemarin. Sekarang kita mulai saja. Apa yang kami lakukan di Jawa Tengah atau di kelas saya. Kelas online sudah saya buat. Kelas online-nya sudah saya buat. Terus pemberian informasinya juga sudah ada. Terus pemberian tugasnya saya pakai materinya kebetulan di kelas 11 dan kelas 12. Kelas 12 yang saya berikan kemarin adalah persiapan ujian sekolah. Jadi saya tidak memberikan materi sama sekali kepada kelas 12. Sementara saya terapkan di kelas 11. Kelas 11 materinya yang pas adalah materi peluang atau probabilitas. Sehingga saya terus berpikir, ya udahlah pokoknya yang penting saya bisa cerita di LGC apa yang terjadi saja. Daripada saya cerita tentang eksplorasi materi yang mungkin tidak begitu bisa dinikmati oleh teman-teman yang mungkin, maaf, di Jawa Tengah saja, di kami, banyak yang pengen belajar tentang kalkulator, Casio Classwiz terutama, tetapi mereka tidak mau belajar secara mandiri, maunya pokoknya didampingi. Sehingga pergerakannya kurang cepat. Memberikan tugas 1, saya pakai LKS, guidance video tutorial. LKS kedua, saya mulai pemberian tugas. Bahkan kami sudah ulangan, hasilnya pun sudah ada. Saya akan tunjukkan saja. Nanti untuk sesi Classwiz-nya saya cobakan sambil praktek secara langsung. Jadi yang saya lakukan di kelasnya saya tak masuk di kelas saya dulu saja. Ini sebetulnya hal sederhana yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan, tetapi akan luar biasa di saat kondisinya tidak lagi reguler. Kondisinya sama sekali tidak ketemu dengan siswa. Komunikasi benar-benar hanya lewat virtual saja. Ternyata mengasihkan dan menyebalkan. Kalau saya ceritakan ya mengasihkan iya, menyebalkan juga iya. Ini adalah kelas
kelas real saya mengajar kelas 11 di 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas yang saya ampu di kelas 11, kelas 12-nya saya ada 1, 2, 3. Dan sampai dengan hari ke 1, 2, berarti sekitar hampir 8 hari dari saya membuat kelas, ternyata kelasnya pun belum komplit siswanya. Idealnya satu kelas itu isinya ada 36 siswa. Ternyata sampai dengan hari ke ini pun belum full semuanya dan itu tetap harus dimaafkan. Kondisinya kondisi force majeure, kondisinya kondisi darurat, kondisinya adalah kondisi apa namanya? Kondisi bencana, maka harus dimaafkan. Saya tunjukkan saja salah satu acak misalkan kelas ini. Di kelas saya yang saya implementasikan adalah dari mulai awal sekali saya bercerita 19 Maret sampai dengan hari ini berarti hampir 10 hari. Saya tidak memberikan tugas apapun kepada siswa karena pada saat hari itu, pada saat mulai awal diliburkan tanggal 15 itu kawan-kawan diliburkan di SMK 7 full libur langsung hari Senin yang sedianya harus ujian nasional SMK di kami sudah siapkan semuanya dari mulai peralatan perlengkapan semuanya sudah kami siapkan. Tiba-tiba malam hari ada edaran dari Kadinas bahwa besok tidak boleh berangkat. Itu benar-benar sesuatu hal yang membuat kami shock sebetulnya. Semua persiapan dianggap tidak ada sama sekali. Maka pada saat itu kami harus rapat koordinasi dan sebagainya menentukan arah. Tanggal 17 akhirnya resmi di sekolah kami menggunakan tadi platform yang saya ceritakan. Setelah itu di tanggal 19 saya baru sempat membuat kelas. Di sini saya bahkan bercerita ke anak-anak tugas dari Pak Mufid menyusul ya. Ini tujuannya sebetulnya hanya untuk agar siswa tadi kondisinya tidak drop. Karena banyak sekali tiba-tiba guru yang membuat kelas langsung membuat penugasan ke siswanya. Siswanya banyak yang curhat ke saya, Pak tugasnya banyak sekali, kami mending sekolah saja daripada seperti ini. Banyak yang seperti itu. Akhirnya mulai saya ngomong ke anak-anak, intinya penugasannya sebentar lagi ya, diharapkan stay di rumah dan ini pesanan memang dari dinas. Guru-guru pokoknya sampaikan di kelasnya, jangan jangan keluar rumah, tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan dan sebagainya. Ini di kelas kami. Berikan penugasan di tanggal 20 Maret, berarti 4 hari yang lalu. Di tanggal 20 Maret saya berikan penugasan seperti ini kepada anak-anak. Penugasannya adalah saya memberikan LK. LKS di sini adalah materi. Di SMK, karena notabene SMK itu berbeda dengan SMA, pasti kalau di SMA mungkin anak-anaknya pinter-pinter dalam hal berpikir kritis. Sementara anak-anak SMK lebih cenderung pada produktifnya. Yang penting mapel produktif saya bisa. Sehingga hampir semua materi saya ringkas. Saya bikin ringkasan materi, saya bikin hal yang sesederhana mungkin. Materi peluang atau probabilitas saya hanya jadikan menjadi 7 halaman saja. 7 halaman yang isinya materi singkat, latihan soal, dan sebagainya. Ini anak-anak saya minta untuk pelajari. Setelah itu, anak-anak saya berikan guidance. Perintahnya adalah mensuruh mempelajari ini. Mempelajari mempelajari tentang ini penginstalan ClassWiz. Jadi saya guidance anak-anak lewat ini, cara install emulator Casio ClassWiz. Saya guidance lewat ini kepada anak-anak, unduh, install, pasang, dan saya berikan setelah itu saya berikan sesuatu ke anak-anak. Setelah materi ini saya berikan penugasan. Penugasannya adalah ini yang saya berikan ke anak-anak. Saya memberikan penugasan ke anak-anak bentuknya seperti ini.
Tujuannya adalah hasil outputnya sementara anak-anak wajib menginstal ClassWiz. Itu yang saya paksakan ke anak-anak. Jadi bekerja materi probabilitas peluang. Ini anak-anak sudah saya guidance pelajari tentang video instalasi ClassWiz yang barusan, cetak layar. Akhirnya proses agar saya memastikan bahwa setiap gadgetnya anak bisa ada ClassWiz-nya, maka saya harus membuat seperti ini. Anak-anak saya paksa untuk capture screen. Capture screen tentang apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak sampai dengan tugas 1. Misalkan ini punya Asfa Fadilah, saya anggap sudah benar, maka saya kasih nilai 100 misalkan. Ini belum saya nilai, sekaligus saya menilai di depan Bapak Ibu sekalian. Saya tetap memberikan ini semangat. Ini saya posting. Saya kembalikan agar dia bisa mendapatkan nilai itu. Selanjutnya saya cek lagi acak kepada kelas yang lain misalkan. Saya di sini ada 15 menyerahkan, 15 belum yang dinilai. Saya cobakan misal di kelas yang lain, kelas KGSP 2 misalkan. Kelas KGSP 2 yang saya cobakan di sini sudah ada komentar. Permisi Pak, maksudnya nomor 2 dan sebagainya, ini benar-benar pure kata-katanya anak. Nggak apa-apa lah, memang adanya anak-anak yang seperti itu. Saya tunjukkan bahwa di sini sudah aktivitinya jauh lebih baik daripada kelas sebelumnya. Dari 36 anak, ternyata sudah 31 orang mengerjakan, 4 orang belum, yang 1 sudah. Berarti hampir semua dia sudah mengerjakan. Dan terlihat dari sini bahwa LK-nya anak-anak harusnya berbeda-beda tampilannya. Kita lihat punyanya Monica misal. Jadi pastikan apa yang di anak harusnya berbeda dengan masing-masingnya. Jadi dia screenshot sampai dengan jamnya dan sebagainya, maka terlihat bahwa itu benar-benar dikerjakan, bukan copy paste dari kawan-kawannya. Kawan-kawan yang lain maksudnya. Kita lihat ini akan berbeda dengan yang dibuat oleh tadi teman yang tadi. Di sini dia screenshot ini, di sini terlihat ini menunggu, maaf. Backgroundnya ini, saya lihatnya seperti itu, baru saya yakin bahwa itu pekerjaan asli dia. Selanjutnya, misalkan saya acak lagi di kelas yang lain, misalkan 1. Ini LK. Punya siapa ya? Punya ini misalnya. Bahkan ini dia screenshot di ini background komputernya terlihat bahwa dia sudah mengerjakan. Sampai di situ dulu mungkin Bu Ade untuk termin ke-1. Termin kedua nanti dilanjutkan setelah tanya jawab. Silakan Bu Ade kalau mungkin ada yang ingin tanya atau sharing atau memberikan masukan kepada kami. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Mufid yang telah memberikan materinya. Ternyata keren sekali ya. Apa yang tidak terpikirkan oleh saya, oleh kita mungkin, tapi terpikirkan oleh Bapak melalui LK-LK-nya seperti itu. Oke, sebelum melanjutkan sesi berikutnya, materi sesi berikutnya, kami buka untuk beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Di sini sudah ada 27 partisipan. Bapak dan Ibu bisa bertanya langsung dengan raise hand atau juga melalui chat. Iya, dipersilahkan. Tadi ada yang meminta PPT-nya di-share katanya, karena sinyalnya sedang naik turun katanya. Tapi tadi sudah dibahas oleh Bapak Mufid bahwa nanti PPT-nya itu akan di-share setelah di bawah rekaman edisi 32 ini. Begitu ya Pak ya? Ya, jadi Bapak dan Ibu untuk PPT sesi, jadi yang di-share oleh LCSC nantinya di kanal YouTube-nya LCSC adalah komplit. Satu video rekaman yang terjadi saat ini,
di bawahnya rekaman itu ada satu link unduhan PPT-nya. Begitu, jadi silakan. Jadi satu kali klik video bisa dapat videonya. Jika menginginkan PPT-nya langsung bisa itu. Oke, bisa langsung ya Bapak dan Ibu. Langsung. Ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Anita Nuha. Untuk memasukkan tugasnya bisa langsung ke kantong masing-masing LK nggak Pak? Seperti itu. Baik, untuk memasukkan tugasnya bisa langsung ke kantong LK. Baik, mungkin saya share sajalah, praktek saja tujuannya. Kita Mas. Jadi yang saya inginkan kepada anak-anak di sesi yang darurat ini, karena semua guru memberikan tugas, penugasannya banyak banget, maka saya memberikan tugasnya yang sederhana. Saya tidak memaksa anak untuk tidak memaksa anak untuk kompeten dalam hal tertentu lah. Karena ini situasinya memang darurat dan siswa terbebani full yang harusnya mereka belajar mendapatkan ilmu dari gurunya secara langsung menjadi otodidak. Tanda petik otodidak. Makanya saya memberikan LK. LK yang tadi ditanyakan oleh Bu Anita adalah, saya ulang takutnya beli sebentar. Sudah munculkah? Belum, Bu? Masih proses, Pak. Oh, masih proses. Belum, baik. iya. Sedang memulai, tapi belum. Nah, oke, udah ada, Pak. Baik, yang cara membuat LK agar terkumpul. Jadi teknisnya sebetulnya sederhana. Kalau saya misalkan, saya ada satu kelas yang kelas coba-coba sih. Kelas percobaan ini juga cara agar terkumpul di LK. Saya mulai dari tugas, saya klik buat, setelah itu tugas. Di dalam tugas itu, saya ngomong saja, misalkan pelajari ini. Pelajari ini petunjuk biasanya lihat, pelajari ini saya lihat dan amati. Misalkan saya tuliskan itu. Yang saya tambahkan, saya nambahkan boleh dari link, boleh dari file, boleh dari YouTube. Misalkan kalau pelajari ini saya ngambil dari YouTube, saya tinggal browse saja YouTube-nya atau link YouTube-nya. Misalkan mana ya? Misalkan sebentar deh. Kelas WIS kalkulator itu sudah ada tutorialnya banyak. Cuman tutorialnya saya nulis apa nih? Kelas WIS kalkulator, maaf salah. Kelas WIS kalkulator. Kecepatan tangan, Pak. Iya, sebetulnya kalkulator itu sudah ada sudah ada video, sudah ada nih. Jadi ini sebetulnya sudah ada satu kanal YouTube namanya Casio Education sebetulnya. Di sini kalau diklik itu mengarah ke guidance tertentu, ke guidance semuanya. Di sini itu sudah ada dari mulai introduction sampai dengan menu-menu yang ada. Hanya saja ini walaupun misalkan ini tulisannya Indonesia, tapi ngomongnya bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa juga, maka saya berusaha membuat versi bahasa Indonesianya. Bahkan saya membuat tadi sore banget jam 6 lah barusan saya unggah tadi. Udah nyampe Pak langsung. Oh sudah nyampe. Di sini sudah ada sudah ada ya Bu Ade.
bagus Udah, banget padahal saya bikin ya. Di sini dari langsung Pak, mulai langsung. terima kasih. Dari mulai tutorial apapun di sini sebetulnya sudah aman karena mungkin transfer bahasanya yang berbeda menjadi ketemunya berbeda. Makanya saya membuat versi lokal wisdom lah, versi lokal saja. Semoga tidak bosan dengan suara saya. Jadi di situ misalkan saya mau ngambil ini agar dipelajari oleh siswa. Misal, ini berarti tinggal saya klik ini, terus saya, aduh kenapa jadi lama? Bagikan, ini saya salin, saya masuk ini, saya paste di sini saja. Maaf nggak kelihatan ya. Saya ulang, ini tinggal saya paste aja, terus saya tambahkan. Oh, URL aja boleh lah, atau di sini aja. Tambahkan link, ini saya paste, tambahkan. Maka dari sini sudah langsung muncul ini. Jika mau menambahkan file, misal menambahkan file LK atau file guidance-nya yang sudah ada di drive misalkan, atau berada di komputer boleh. Misalkan saya ambil dari drive saya, misal misalkan apa ya, ini misal saja ini saya upload di komputer saya. Cuman saya sarankan link ini nambah link saja berupa dari atau file dari Google Drive akan jauh lebih baik kalau filenya sudah dirubah dalam bentuk Google Doc, bukan dalam bentuk Word. Kalau ini kan masih dalam bentuk Word. Karena kalau dalam bentuk Google Doc, maka siswa langsung bisa mengerjakan di handphonenya dia. Dia langsung edit di handphonenya dia. Kalau ini berarti dia harus unduh dulu. Dan tadi yang ditanyakan oleh Bu Anita atau siapa tadi, tinggal tugaskannya kepada siapa di sini misalkan. Saya klik tugaskan, maka ya sebentar, aduh saya salah. Saya ulangi dulu deh. Saya salah, maaf. Kecepatan. Buat tugas, saya isi asal dulu aja ya. Pengulangan yang tadi. Di sini apa namanya untuknya untuk siapa. Jadi satu kali lakukan Bapak misalkan checklist ini, maka Bapak Ibu bisa melakukan ke semua kelas. Jadi satu kali kerja tapi untuk semua kelas maksudnya. Di sini terlihat bahwa langsung 7 kelas tinggal tugaskan. Berarti akan terkirim ke 7 kelas. Itu maksudnya mungkin yang diharapkan oleh Bu siapa Anita. tadi saya lupa. Bu Anita, Bu Pak. Anita. Jadi tugasnya nanti bisa langsung masuk ke kantong-kantong kelasnya masing-masing. Untuk hasilnya, misalkan saya langsung sharing lagi, ini saya tidak jadi, hasilnya sebetulnya tinggal masuk ke kelasnya saja sudah otomatis masuk ke kantongnya kelas masing-masing. Jadi kalau saya cek di bagian tugas kelas, maka di sini sudah muncul di kelasnya masing-masing. Kelas misalkan materi probabilitas ini berarti hanya sekedar materi. Penugasannya berarti ada di sini, tinggal diklik maka sudah terlihat bahwa 15 anak dan sebagainya itu sudah di kantongnya masing-masing, di kantong anak-anak masing-masing. Dan ini akan terkoneksi dengan Google Drive-nya guru tersebut. Itu mungkin Bu Ade, kalau mungkin Oke, terima kasih. belum Bagaimana pas Bu Anita? bisa langsung bercerita saja. Oke, Bu Anita, bagaimana, sudah puaskah? Di sini juga mudah-mudahan puas ya. Itu caranya mungkin. Ada juga ini dari Ibu Dina ya, Ibu Dina Widya Astuti. Pak, bisakah dijelaskan aplikasinya pakai apakah? Kemudian cara kombinasikan aplikasi bagaimana? Mungkin barusan ada sedikit jawaban dari Pak Mufid, atau mungkin Bapak mau menambahkan untuk jawaban Bu Dina? Jenis aplikasi apakah yang jenis aplikasi apakah baik? Aplikasinya saya double screen bisa nggak ya? Sebentar, saya share screen tapi saya pengen tunjukkan handphone saya, caranya ya. Sebentar, saya pengen sekalian sebetulnya.
sekalian marem. Pengen saya tunjukkan di handphone sekalian bagaimana caranya. Karena saya membuat kelasnya juga pakai handphone sebetulnya. Sebentar. Lah, sambil menunggu, saya kebetulan pakai PC tidak pakai laptop, jadi nggak bisa share screen ya. Aplikasinya namanya adalah Google Classroom, Bu. Yang diimplementasikan di situ kebetulan materi saya adalah probabilitas dan saya tekankan kepada anak-anak untuk menginstal kalkulator ClassWiz. Itu tahap pertama. Tahap kedua nanti. Tahap keduanya adalah anak-anak sudah ulangan dan sebagainya nanti. Jadi aplikasinya apakah aplikasinya namanya aplikasi sebentar, kayaknya bisa, semoga bisa. Pasti bisa, Pak. Pak Mufid, ini banyak sekali gitu ya tutorialnya. Dan tadi ada yang meminta tutorialnya nanti ditunggu ya. Itu di YouTube udah banyak ya, Bapak dan Ibu. Malahan tadi sore juga udah langsung muncul di handphone saya. Tinggal Bapak dan Ibu cari aja Mufid Mas Ruhan ya. Sebentar. Ya, tutorialnya banyak sekali. Baik, sambil saya setting biar komputer saya bisa terlihat. Semoga nantinya handphone saya bisa terlihat. Semoga. Iya. Di sini Bu Dina menyemangati Pak Mufid pasti bisa. Kita di sini apa namanya ya? Bapak dan Ibu bersabar ya, di sini partisipan sudah 31 orang, sedang menanti Pak Mufid yang benar-benar idenya cemerlang sekali. Jadi ditunggu saja, sabar saja. Nanti ada pertanyaan ulangan harian di Google Classroom, nanti bisa dijelaskan lagi ya. Ada. Sebentar. Oke. Satu-satu ya. Insya Allah lah nanti satu-satu saya cobakan. Saya sudah sampai level 4 sebetulnya, tapi sebentar proses. Baiklah, sambil menunggu saya install di handphone. Aplikasinya namanya Google Classroom. Di handphonenya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan Android, tinggal ketik saja di Play Store Classroom namanya. Dan itu otomatis akan terkoneksi dengan kelasnya Bapak Ibu jika emailnya sama. Email di Classroom sama. Email yang di handphone dengan email yang di PC sama, maka otomatis terkoneksi. Saya belum bisa menunjukkan karena lagi proses, semoga setelah ini. Setelah itu untuk untuk dikombinasikan bagaimana kemudian cara komunikasi. Kombinasikan dengan APK. Baik, kalau di handphone namanya APK-nya Google Classroom. Tidak usah dikombinasikan, Bu. Asalkan emailnya yang ada di handphone Bapak Ibu tahu dan email yang ada di browsernya sama, maka otomatis tampilannya sama, tidak usah dikombinasikan. Kayaknya saya sudah buat tutorial di part 1 kayaknya. Di part 1 ada kelihatannya. Kelihatannya itu dulu, soalnya baru join. Itu dulu mungkin Pak siapa? Maaf Bu Ade, kok jadi Pak. Untuk menjawab dulu. Oke. Baik, saya start setting dulu. Oke, ya. Di sini Bu Dina sebagai selalu subscribe Pak Mufid katanya. Tutorialnya banyak yang saya terapkan. Ya, benar sekali Ibu Dina. Banyak sekali tutorialnya, saya juga banyak sekali ilmunya dari Pak Mufid. Ini tentang Google Classroom ya, tadi juga sudah dijelaskan di PPT-nya, banyak sekali alamatnya, sudah dari part 1 sampai part berapa ya tadi? 5 ya Pak ya? Nggak tahu lah, part berapa. Baik. Saking banyaknya. Mungkin ada lagi dari Bu siapa atau Pak siapa? Yang ini Pak, yang ulangan Pak. Oh baik, saya share screen lagi deh. Mohon maaf Bu Dina, tadi ini proses untuk share screen karena saya pakai PC tidak pakai laptop, kebetulan share screen-nya agak susah. Bukan share screen, mengkonekkan
mengkonekkan, iya, aplikasi mengkonekkan handphone dengan PC agak susah. Kalau dengan laptop, padahal langsung aja connect, akan muncul tampilannya. Tapi saya masih berusaha. Yang ditanyakan oleh Bu Dina tadi, Bu siapa tadi kaitan dengan ulangan. Baik, saya masuk ke termin kedua. Jadi cerita lagi ini sebetulnya dongeng-dongeng saja lah. Yang kedua, kaitan dengan ulangan. Setelah itu saya cerita dengan yang kelas 12 dulu. Kelas 12 tidak saya berikan materi, tapi saya berikan ulangan. Ulangannya adalah bentuknya begini. Kerjakan latihan ujian sekolah. Karena anak-anak tidak lagi ada ujian nasional, adanya ada ujian sekolah. Dan saya rata-rata Google Quiz saya itu sudah saya cobakan untuk anak-anak. Stok saya habis. Stok yang ada di Google Quiz untuk try out dan sebagainya, stok saya sudah habis. Maka terus saya bingung, ini mau diapain anak-anak kelas 12 yang pikir saya mereka pada saat itu sudah ujian nasional, berarti tugas saya sudah tanda petik habis untuk anak-anak, untuk mempelajari mereka, memberikan mereka persiapan ujian. Ternyata ujian nasionalnya dibatalkan, maka saya harus punya tanggung jawab moral ke anak-anak, memberikan tryout ujian sekolah. Memberikan ujian sekolah kepada anak-anak. Makanya saya putar otak, putar sini, putar situ, akhirnya ketemu satu platform yang saya gandengkan dengan Classroom, yaitu namanya Quizzes. Di Quizzes itu bentuknya nanti menjadi seperti ini. Prakteknya apa? Prakteknya sebetulnya di tutorialnya sudah ada. Kaitan dengan pembelajaran. Jadi di quizzes itu nanti tampilannya anak-anak seperti ini, anak-anak tinggal klik saja. Setelah itu saya bisa cek hasilnya anak-anak lewatnya quizzes. Bapak Ibu harusnya juga sudah kenal dengan platform ini. Di quizzes ini saya tinggal cek yang ada di sini di bagian report. Di bagian report maka akan muncul activity apa yang sudah saya lakukan. Terlihat bahwa di sini latihan soal ujian sekolah matematika SMK part 1 sudah dikerjakan oleh kelas pertama 32, 62. Ini sudah dikerjakan oleh anak-anak saya. Hasilnya seperti apa? Tinggal saya klik saja di sini, akan muncul hasilnya anak-anak. Muncul hasilnya anak-anak di sini bahwa misal Adis Adelia, dia dari 40 soal benernya 37, Amelia bener semua, Bagus 36, Aufik benernya ini sekian sampai dengan terakhir misalkan ada ini anak coba-coba, nggak apa-apa, tetap kita izinkan anak coba-coba karena dari itulah maka pembelajaran berlangsung. Misalkan ini Diva baru nonton soalnya, habis itu dia mungkin takut sehingga nggak jadi mengerjakan. Atau mungkin koneksinya tiba-tiba lost, dan sebagainya, dan sebagainya. Di sini muncul reportnya semua. Kalau mau ditarik dalam bentuk Excel, tinggal di-download saja. Kalau pada saat registrasi kemarin disertakan emailnya orang tua, maka ini tinggal dikirimkan ke email orang tua. Tetapi itu mungkin sangat jarang terjadi di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin masih banyak. Kalau di Indonesia kayaknya masih jarang orang tua yang beremail untuk mengecek hasilnya anaknya, kayaknya jarang. Ini tinggal kita download saja, diunduh, maka akan muncul hasilnya anak-anak dalam bentuk Excel. Ini tinggal diklik, hasilnya seperti apa. Itu kaitan dengan ulangannya anak-anak. Ini ulangannya anak-anak, ada apa, benar berapa, dan sebagainya. Di sini akan terlihat. Amelia benar berapa, akurasinya berapa, muncul semuanya. Itu mungkin untuk ulangan. Kembali ke tanya lagi, boleh siapa Mbak Ade? Oke, ini ada lagi masih dari Ibu Eka yang tadi menanyakan tentang ulangan, bisa dipraktekkan bikin Google Quiz-nya nggak Pak, katanya Pak? Aduh, kalau gini, ini sebetulnya substansi saya jadi bingung. Substansinya adalah substansi untuk LCSC sebetulnya, untuk Learning Community Scientific Calculator. Mungkin bisa dilihat di kanal YouTube saja. Nanti atau sesi nanti agak nantilah. Saya tak lebih cenderung ke apa namanya? Lebih tajam ke LCSC dulu ya. Kita cobakan untuk bahwa ini adalah LCSC ini
ini adalah forum LCC, walaupun di situ muatannya adalah muatan Google Classroom yang memakai ClassWiz gitu ya. Jadi untuk praktek, saya coba praktekkan. Tetap saya keep pertanyaan dari Bu Eka. Kita keep pertanyaan dari Bu Eka, nantinya tetap saya praktekkan lah, insya Allah. Di situ kalau untuk di Google Quiz, untuk yang selanjutnya dulu saja ya Bu. Atau ada lagi yang bertanya Bu Eka? Bu Eka dulu. Bu Ade? Tidak, belum Pak, tidak ada. Jadi itu ya. Kalau belum saya tak kembali ke laptop, kembali ke LCC dulu. Kembali ke LCC bahwa forum ini adalah forum LCC. Saya share lagi kaitan masih dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ini saya belum bisa connect handphone saya ternyata. Yang saya lakukan lagi kembali ke yang ini, yang saya lakukan kaitan dengan saya ke PPT dulu lah, ke PPT. Nah, tadi pemberian tugas 1 sudah, saya sudah simulasikan ke Bapak Ibu. Komunikasi dengan anak sudah. Sampai dengan anak, kalkulatornya kok nggak bisa diunduh ya Pak? Itu ya nggak apa-apa, itu yang terjadi memang di real di anak-anak. Bahkan ada anak-anak, Pak, saya nggak usah ngunduh kalkulator, beli boleh apa enggak? Itu ada, tapi komen itu saya cari-cari tadi, saya capture belum dapat. Saya cerita saja. Jadi anak-anak melakukan itu real pembelajaran di anak-anak seperti itu karena kebetulan saya dekat dengan anak-anak menganggap bahwa Pak Mufid membawa matematika yang berbeda sehingga anak-anak cenderung menganggap saya mungkin kakaknya lah, kakak tertua mungkin. Sehingga hasil anak-anak akan muncul tadi. Di sini hasil anak-anak bisa kita rekap semuanya. Setelah itu saya memberikan ulangan. Ulangan subbab 1 tanpa ada pembelajaran sama sekali. Jadi saya nggak memberikan pembelajaran sama sekali kepada anak-anak, hanya anak-anak saya minta untuk download materi, tutorial kalkulator, install kalkulator. Setelah itu saya cobakan, saya beranikan diri untuk mencobakan ulangan subbab 1. Subbab 1 itu apa? Saya nggak tahu namanya subbab atau apa ya. Ya sub sajalah, sub atau KD lah kalau bahasa kerennya. Saya orang tidak keren ya. Saya tahunya subbab 1. Di subbab 1 materinya adalah ini. Ulangannya adalah ini. Saya tunjukkan lagi. Ulangan di kelas ini, di kelas yang tadi, subbab 1-nya adalah kaidah pencacahan yang saya saya berikan ulangan ke anak-anak. Anak-anak di situ saya terangkan boleh mengerjakan menggunakan kalkulator dan sebagainya. Justru memang saya sarankan menggunakan kalkulator. Misal ini. Ulangannya ini, kita cobakan ulangan pakai ini ya, semangat, tetap sehat dan jangan lupa tetap bahagia. Terus anak-anak tanya, kalau boleh tahu materinya apa Pak? Tentang kaidah pencacahan, boleh pakai kalkulator yang sudah kalian install. Ngerjainnya serentak atau sendiri-sendiri Pak? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya ngomong ke anak-anak, silahkan hasil kalian kemarin sudah download kalkulator, pakai itu untuk ulanganmu. Saya nggak kasih materi apapun, saya nggak memberikan tutorial tentang materi apapun. Pokoknya ada materi, ada LKS, atau ada diktat mungkin lebih mudahnya kalau bahasa dosennya. Ada diktat, setelah itu dari diktat silahkan pelajari, setelah itu ulangan. Walaupun ulangannya saya ambilkan bab 1, subbab 1 atau KD1 tentang kaidah pencacahan. Dari ini saya melihat hasilnya anak-anak. Melihat hasilnya anak-anak ternyata dari reportnya ini saya memberikan tugas ini sebentar kapan ya? Saya memberikan ulangan ini 23 Maret. It's mean kemarin. Saya memberikan ulangan ini benar-benar kemarin tanggal 23 Maret. Dalam jeda 1 hari, saya bisa cek. Ternyata untuk kaidah pencacahan sudah dikerjakan oleh 141 anak. 141 anak, satu kelas 36, berarti kurang lebih sudah 4 kelas. Sudah hampir mengerjakan semua.
hasilnya berapa, ternyata akurasinya hanya 55%. Ya nggak apa-apa menurut saya lah. Wong kita nggak ngasih materi apa-apa, tiba-tiba anak-anak diminta ulangan, dan ternyata banyak yang sudah benar semua. Terlihat di sini 15-nya ternyata benar semua, 15 dan 15. Banyak, kalau ke bawah semakin jelek mungkin ini. Semakin jelek, ya nggak apa-apa lah, itu memang yang terjadi real di kelas kami. Untuk materi subbab pertama yaitu tentang kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan sebenarnya soalnya seperti apa, bentuknya seperti ini. Kalau pengen Bapak Ibu tahu. Dan itu soal bukan buatan saya. Soal saya hanya ngambil dari kuisis, setelah itu saya sharekan ke anak-anak. Mana ya? Mana nih? Soalnya bentuknya ada 15 soal, bentuknya seperti ini. Itu anak-anak yang tanpa pemberian materi, alhamdulillah di kami, walaupun kami SMK kami adalah SMK STM, yang pasti berbeda antara anak STM dengan anak SMA. STM pasti lebih cenderung badung, lebih cenderung tidak mau belajar tentang mapel-mapel yang menurut mereka tidak penting. Menurut mereka mata pelajaran yang penting ya mata pelajaran kejuruannya dia. Kalau anak mesin ya yang penting mesin itu bisa nyala. Anak elektronika yang penting saya bisa bikin alat-alat elektronika. Anak-anak komputer jaringan ya yang penting saya bisa bikin aplikasi komputer. Saya nggak butuh matematika dan sebagainya. Tapi alhamdulillah animonya tinggi. Itu yang saya lakukan untuk ulangan. Menjawab pertanyaannya Bu siapa tadi saya lupa. Kembali ke pertanyaan lagi Bu Adik, silakan. Iya. Tadi Bu Eka tentang cara kuisisnya, nanti ada tutorialnya ya, karena ini tentang LCSC. Kemudian tadi Bu Anita juga minta prakteknya langsung emulator call switch-nya sudah barusan. Ada juga ini Pak, ini Bu Eka yang ada Bu dari Anita, praktek penggunaan kalkulator. Baik. Baik, ini berarti masih LCC banget kalau yang ini. Saya tak masuk ke baik. Terima kasih Bu Anita. Ternyata betul prediksi. Oh, saya belum share screen, maaf. Saya share screen dulu. Ternyata betul prediksi kami atau prediksi saya lah, bukan kami. Prediksi saya saja. Saya tidak mengatasnamakan banyak orang. Prediksi saya bahwa seringkali di LCSC itu kawan-kawan yang masuk dari mulai yang sudah jago, sudah ekspor, sampai dengan kawan-kawan yang belum kenal kalkulator sama sekali. Jadi ada yang mungkin mendengar materi ini bosen, ada juga yang mungkin antusias dengan materi ini. Saya akan tunjukkan saja. Nah, di sini akan muncul emulatornya. Yang saya perintahkan ke anak-anak, sambil saya tunjukkan LK-nya saja mungkin. LK-nya seperti apa? Baik. Mana ya? LK1. Jadi LK1 saya kemarin ini sekaligus baik. LK1 saya kemarin adalah anak-anak suruh ngunduh dan sebagainya. Setelah itu ini LK1 atau LK2 saya lupa nih. Mereka harus mengunduh sampai dengan mereka di bagian terakhir. Bagian terakhir saya sebetulnya ada sedikit yang terselubung. Terselubung itu apa ya? Implisit. Ya, tersembunyi. Implisit kepada anak-anak. Pada kalkulator muncul ini. Windows, Tools, Help. Akan muncul tampilan emulator pada layar Anda. Tekan tombol emulator dan eksplorasikan. Sebetulnya ini saya minta anak-anak untuk mengeksplorasikan. Anak-anak kan baru kenal emulator ini. Kebetulan beberapa kelas saya, 2 kelas saya itu kelas yang kemarin menjadi kelas risetnya Casio. Jadi 2 kelas itu sudah sangat familiar dengan kalkulator, tapi kalkulator hard, kalkulator hard, kalkulator yang bisa dipegang, maksudnya kalkulator beneran aslinya. Iya, beneran bisa dipegang. Sementara emulator kan yang tertempel di komputernya masing-masing. Ke emulator anak-anak belum ada yang punya.
Maka saya biasakan, akhirnya saya sedikit paksa untuk eksplorasi mereka, tapi paksanya paksa halus. Coba klik ada tulisan tools ini, di bawahnya tools ada tulisan apa, ada panah ke sini munculnya ini, setelah itu ada panah ini munculnya ini. So, saya minta anak-anak untuk mengeksplorasikan. Jadi suruh mengeksplorasikan, maka anak-anak pasti akan mencet-mencet ini itu apa maksudnya, pasti setelah itu oh kok muncul ini ya, maka anak-anak mulai mengekspresikan, saya yakin. Saya pancing ke situ sambil anak-anak saya minta untuk mencet tools juga. Tadi di bagian ini ada tulisan tools. Tools, maka anak-anak akan mencet tools. Tools itu isinya apa? Maka di situ ternyata ada tulisan capture screen. Capture screen maksudnya apa? Maka anak-anak pasti akan kalau sudah capture, ada sesuatu pasti di dalam capture. Setelah itu dia pasti paste. Ternyata munculnya adalah 41259. Berarti kalkulator ini ternyata bisa di capture. Di sini tools ada tulisan capture. Bahkan di sini ada capture setting zoom 1, zoom 2, zoom 3. Misalkan zoom 3, maka saya tuliskan capture screen, maka akan terjadi sesuatu di sini yang ngezoomnya sampai 3 kali. Anak-anak sebetulnya implisit saya saya pancing itu sehingga anak-anak akan mencoba. Nah di sini terus ada apa? Di sini ada tulisan 41 sin dan sebagainya. Ini ngapain? Anak-anak STM kan pasti jahil-jahil, bukan jahil ya, unik maksudnya. Ya, jahil sih enggak. Ya, ada beberapa yang jahil. Setidaknya di kami itu usil lah, pengen tahu. Di sini apa? Maka anak-anak akan melihat. Di sini di kelok ada sesuatu. Di kelok ada tulisan apa di sini, maka dia akan cobakan. Klik di sini, setelah itu akan muncul apa? Maka akan muncul di sini. Maaf. Akan di bagian ini, dia bisa blok seperti ini, setelah itu dia copy. Setelah itu dia pastekan, ternyata muncul di Word apa yang dia tuliskan. Itu yang saya maksudkan. Saya pancing mereka nanti di LK ke selanjutnya. Itu sebetulnya kaitan dengan praktek tadi yang ditanyakan oleh siapa ya Bu tadi? Itulah pokoknya. Ibu Anita. Ya, yang ditanyakan oleh Ibu Anita. Jadi di LK-nya saya pancing mereka untuk eksplorasi kalkulator. Eksplorasi kalkulator, bagaimana walaupun mancingnya saya tetap ini, Mas praktek langsung tentang penggunaan kalkulator Casio. Baik, tadi saya praktekkan ini penggunaannya. Kalau penggunaan untuk menu probabilitas setelah ini. Ada lagi mungkin atau mungkin perlu bertanya? Silahkan. Perlu pertanyaan lagi atau saran boleh? Saya pengen dikasih saran sebetulnya. Pak Mufid tadi yang dari Thailand, Vincent udah pamit. Apa siapa ya namanya? Oh, ya. Susah saya. Baik. Ya. Dari Thailand, I'm so sorry I need to leave the workshop now. Thank you very much. Baik, Pentasan baik. Itu sudah pamitnya ke Mbak Pinta. Ada lagi mungkin? Tadi Pak, persentase apa ya anak untuk melakukan ini emulator ini banyak atau tidak katanya, antusiasnya mungkin. Jadi ada yang kepikiran juga. Persentasenya berarti dari presentase anak melakukan kalkulator. Saya melihat anak yang pertama activity mereka install dulu ya. Mereka install dulu di Kampol. Masya Allah belibet banget. Implementasi mereka menginstal di kalkulatornya dia, maka saya bisa cek lewat ininya otomatis, lewat tugasnya dia. Lewat tugasnya dia di bagian ini, di bagian saya di ini, sebentar saya klik ke Matokal dulu. Di bagian ini saya lihat activity dia, activity 1, isikan LK, setelah itu saya cek. Ternyata untuk kelas KGSP 3, dari 36 anak, ternyata baru mengerjakan 15. Itu berlangsung baru berapa hari tadi? 4 hari. 4 hari ternyata antusiasmenya kecil. Ya, kecil apa enggak ya? 50% lebih lah kalau dibilang. Karena dia 15 sudah, liga dinilai berarti 18 anak sudah mengerjakan. Kalau ditanya besar dan kecilnya, Bapak Ibu yang bisa merepresentasikan sendiri. Dari kelas ini ternyata yang sudah mengerjakan 31 dan 1, 32 dari 36.
berarti prosentasenya besar. Jadi kalau ditanya prosentasenya besar apa kecil, ya masing-masing kelas punya karakter berbeda-beda. Dari sini terlihat penugasan anak kan berbeda. Misal saya lihat tugasnya Aziz, saya memang harus cek satu-satu karena ini bentuknya bentuk portofolio, bukan bentuk evaluasi dalam bentuk hal langsung berupa numerik angka, tapi harus saya cek. Ternyata di sini terlihat bahwa ini kemungkinan besar adalah laptopnya dia, karena di sini terlihat backgroundnya ini. Dia sudah mengeksplorasikan seperti yang tadi saya sampaikan, anak-anak sudah mengeksplorasikan loh, muncul di sini banyak. Dia klik-klik banyak macam muncul ininya. Terlihat dia sudah mengeksplorasikan sendiri. Itu. Terus kalau misalkan saya cek temannya lagi yang lain, misal siapa ya? Ini misal yang Kavita misalkan. Kavita saya lihat di sini tugasnya berbeda dengan yang tadi ditulis oleh temannya tadi. Yang dia capture kan ini. Ini dia sedang melihat YouTube atau paparan yang saya berikan. Di sini hasil capture-nya harus berbeda dengan teman-teman yang lain-lainnya. Ini sambil menunggu. Nah, di sini ini pasti kan cewek banget. Ini komputernya cewek banget karena dia apa ya? Apa ya Bu Ade ini namanya ya? Saya nggak tahu lah. Uh, Drakor lah, saya nggak tahu. Pokoknya nggak tahu. Ya, berarti ini cewek banget pasti. Berarti ini punyanya dia. Nggak mungkin temen yang cowok pakai ini tuh nggak mungkin deh. Dia pasti malu pakai gini. Dan ini terlihat yang saya sampaikan tadi, dia kalkulator suruh saya sebetulnya implisit yang saya minta adalah tools gambar panah ini sama panah ini disuruh diklik. Silahkan kalian eksplorasikan. Ternyata dia eksplorasinya ini muncul nih. Dia bahkan mengeksplorasikan di sini vektor nih. Terlihat dia mulai mengeksplorasikan vektor. Ya, ya nggak apa-apa, tidak ada yang salah dengan itu. Tujuan saya memberikan LK adalah pembiasaan dulu ke anak-anak menggunakan kalkulator. Baru setelah anak-anak paham penggunaan menu yang ada di kalkulator, kita mau eksplorasikan LK mungkin yang lebih expert lagi kaitan dengan inquiry atau penemuan sendiri tentang materi, baru itu bisa terlaksana dengan moda daring ini. Karena tadi saja di awal sudah saya sampaikan bahwa di Jawa Tengah saja diperpanjang sampai dengan 15 April. Bisa jadi besok tanggal 15 April diperpanjang lagi. Bisa jadi, semoga sih tidak. Per hari ini tadi jam 2 sore sudah diumumkan bahwa di Jawa Tengah perpanjangan masa inkubasi sampai dengan 15 April, yang tadinya 29 Maret. Itu mungkin tambahan saya, Bu Adik. Oke, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Yes. Untuk emulatornya, apa ada masa berlakunya ya? Karena pernah install, tapi nggak bisa dipakai lagi katanya, Pak. Dari Bu Kustiana. Baik, baik. Kalau sampai dengan ini sebetulnya yang berhak menjawab dari Casio sebetulnya. Saya, ya tapi nggak apa-apa lah. Semoga Mbak Binta ada nggak ya? Mbak Binta bisa jawab, bantu saya nggak? Please help me. Nah, sebenarnya kalau emulator itu memang untuk satu laptop itu bisa di-download secara gratis dan digunakan selama 3 bulan atau 90 hari. Kalau mau memperpanjang itu bisa langsung masuk ke website kita juga, nanti bisa perpanjang lewat sana. Saya praktik ya Mbak. Boleh Pak langsung. Masuknya di edu.casio ya. Jadi sekaligus Mbak Binta cerita, saya praktek. Tapi memang saya juga nggak tahu nih harga yang terakhir berapa karena dolar kan naik ke 3 Pak. Semoga dolar naik tapi ada COVID jadinya ada turun. Iya Mbak. Belum Pak, masih 16.000. Dolar masih 16.000 ya. Baik, kalau pertanyaan yang saya sulit jawab sebetulnya. Saya nggak bisa jawab kalau sampai itu. Tapi nggak apa-apa. Mbak Pinta yang bisa jawab. Bukan yang itu deh Pak. Bukan yang ini? Salah? Betul aku. Betul dong. Ayo, betul dong. Nah, ini lisensi saya ya. Salah. Jadi Bapak Ibu saya punya lisensi sebetulnya, tapi lisensi saya juga mau habis.
Udah dikasih kan yang baru? Jangan kenceng-kenceng. Baik, saya bantu jawab. Bapak Ibu, untuk emulator ini, emulator yang saya sampaikan ini, emulatornya berlakunya 90 hari, 3 bulan. Berlaku 3 bulan jika makanya saya mencoba memberikan ini kepada anak-anak dan saya bimbing. Sehingga harapan saya sampai dengan 3 bulan ke depan, anak-anak itu sudah, tanda petik mereka sudah mampu dan mahir, sehingga setelah mampu dan mahir mereka merasa bahwa itu menjadi sebuah kebutuhan untuk anak-anak. Karena kebutuhan maka dia menjadi tidak lagi keberatan untuk payment tentang lisensi ini. Itu sih mungkin yang bisa saya ceritakan. Sama jika mungkin Bapak Ibu, loh kok punya saya habis ya, punya saya kok nggak bisa digunakan lagi ya, terus gimana? Jika Bapak Ibu merasa belum perlu penggunaan kalkulator, saya yakin Bapak Ibu tidak akan membeli lisensi. Tapi jika Bapak Ibu merasa bahwa pembelajaran ini efektif diterapkan di kelas, maka Bapak Ibu pasti akan, kalau orang Jawa bilang itu honor gonorupo, jerbasuki maobeo. Mungkin di Bu Ade bisa translate, bisa nggak Bu? Apa itu artinya, Pak? Ya, kalau orang Jawa bilang itu jerbasuki maobeo, kalau mau ada sesuatu pasti ada biaya yang lebih. Itu sih mungkin gambaran sederhananya. Oh ya. Pak, Yes. halo? Ya, Masuk ke edu.kaslo.com, Pak. masuk ke mana Bu? Masuk ke mana Mbak? edu.kasio. Iya, edu.kasio.com. edu.kasio.com. Gini, Malam nih. itu saya masuk ke Indonesia. Edu material, Setelah itu masuk ke produk atau software app. Ini maaf kecepatan, maaf. Material katanya apa? Enggak, bukan di material atuh. Masuknya di software app. Ini yang Suaranya, Mbak. maaf. Itu suara Mbaknya mau bicara tapi gak jelas. Kalau di saya. Yes. Oh, Siap, Bu. siap. Udah jelas? Udah jelas, udah jelas. Ini ya, Mbak. Siap. Iya, tinggal turun lagi ke bawah, Pak. Kelas. Ya, tinggal cari kodenya untuk yang ClassWiz. Ini ya, Bu. Ini ya, Bu. Ini ya, Mbak. Siap, Pak. Sebentar enggak. Maaf, ada noise di sebelah. Mohon maaf. Saya malah ngelihatnya ada nge-lag. Hah? ClassWiz emulator subscription V201 for Windows. Ya, tinggal kliknya yang buy now aja. Jadi select model dulu, modelnya dipilih 991iX. Setelah itu buy now. Iya, setelah itu buy now. Itu. Oke. Kalau nggak salah 100. Seperti itu, Bu Ade. Oke, terima kasih. Sungguh pertanyaan yang sulit itu. Tapi terima kasih juga untuk Mbak yang sudah membantu kesulitan Pak Mufid. Di sini pertanyaan dari Ibu Kustiana. Itu Bu Pinta itu bos saya, Bu Ade. Oh iya, selamat malam Bu Pinta. Alhamdulillah bisa bertemu juga di sini ya. Itu mungkin Bu Kustiana, semoga Iya Mbak, suaranya putus-putus. Suara saya terdengar tidak, Pak? Terdengar jelas. Dilanjut saja. Kayaknya Bu Pinta sedang ada yang didiskusikan lain. Dilanjut dulu saja. Oke. Iya, semoga jawaban dari Mbak Pinta sama Pak Mufid bisa puas ya, Bu Kustiana. Ini ada yang bisa bantu mungkin dari Casio, katanya evaluasinya tidak bisa keklik. Kalau di komputer mungkin ya, kalau di handphone itu bisa saya coba, tapi kalau di yang ini ya? Ya, untuk absensi evaluasi. Oh, baik. Baik, sebentar. Saya coba edit sedikit. Aduh. Iya. Evaluasinya yang dari saya, Bu. Iya, yang evaluasinya, Bu. Tadi kalau saya coba di handphone bisa ke
kebuka, tapi kalau di laptop tidak bisa. Harusnya sih bisa semuanya. Iya, kalau di handphone. Sekarang udah bisa. Yang kiriman saya udah bisa, yakin udah bisa. Iya, silakan Bu Teti sama Pak siapa ya tadi? Itu evaluasinya Jadi, sekarang sudah bisa. Bu siapa? Kak Binta tadi yang untuk evaluasinya sebetulnya, nah itu Bu. Selamat malam Teteh, Bu Teti. Selamat malam kakak saya itu ada guru saya dari Jawa Barat dari SMA Negeri Semansik. Bogor ya? Semansik Bogor. Selamat malam. Mohon izin ngobrol di sini. Iya, Bu Teti sepertinya kita juga pernah ketemu ya. Apa namanya, untuk saya ulang lagi untuk absensi dan evaluasi sekarang linknya sudah menjadi biru semua sehingga di komputer ataupun di komputer ataupun di apa namanya di komputer ataupun di apa Bu namanya di komputer ataupun di laptop akan bisa diklik. Silakan. Tadi kurang sedikit, terima kasih. Jadi karena tadi nggak pakai apa namanya nggak pakai HTTP maka komputer biasanya tidak bisa membaca. Sekarang harusnya sudah bisa. Sudah biru semua kan ini? Oke. Bisa Pak. Sudah begitu ya Mbak Binta ya. Terima kasih. Bu Ade dilanjut. Iya, tidak ada lagi pertanyaan Pak. Baik. Tapi boleh saya berikan sesuatu yang benar-benar spesial Pak. Di sini banyak teman-teman saya juga menggunakan Google Classroom dan ini juga dipelajari dari video-video tutorial dari Bapak juga. Tapi untuk yang kali ini mungkin belum dipelajari oleh semua guru yang ada di sini karena ada COVID-19 inilah gitu, mulai online, mulai buka-buka tentang Google Classroom-nya. Dan ini dari materi Bapak ini benar-benar sangat ide yang cemerlang juga memberikan LK-nya itu Pak. Saya tidak terpikirkan sampai sana. Jadi anak diminta untuk menginstal gitu ya Pak. Saya juga nggak terpikir saya sebetulnya. Tiba-tiba aja datang. Ini seperti Bu Eka yang tadi berinisiatif membuat LK menginstal emulator ini juga. Kalau tadi saya malahan baru sampai Webex Pak, menginstal Webex itu juga tidak pakai LK gitu. Mungkin untuk selanjutnya bisa memberikan LK tentang emulator. Oh baik. Iya silakan. Untuk Bapak di sini Butet. Oh ya. Iya lanjut dulu Pak. Apa tadi saya lupa lah. Mohon maaf. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjut kembali ke LCC lagi lah. Saya takutnya nanti ini LCC Pak Google Classroom. LCC ini adalah forum LCC ke-32 yang alhamdulillah saya gantikan dengan Google Classroom itu. Jadi kembali ke laptop lagi deh, kembali ke LCC lagi. Jadi setelah tadi anak-anak sudah saya berikan ulangan, tadi kan treatmentnya yang pertama anak-anak saya berikan LK, berikan materi, setelah itu saya berikan video tutorial, setelah itu saya berikan LK. LK-nya adalah LK untuk menginstal. Setelah itu saya beranikan diri untuk memberikan ulangan. Ini ulangan subbab 1 tadi yang saya ceritakan. Selanjutnya anak-anak saya berikan tugas subbab 2 dan belum saya berikan. Tugas subbab 2 kaitan dengan notasi faktorial, permutasi dan kombinasi. Jadi tugas itu akan saya praktekkan, tugas subbab 2 kaitan dengan notasi faktorial, permutasi dan kombinasi. Permutasi seperti apa, kombinasi seperti apa, saya berikannya hanya sebuah diktat. Kalau dosen zaman dahulu bilang ini ono diktat, setelah itu pelajari, tapi pelajarinya saya harus memberikan guidance. Guidance itu berupa video tutorial yang baru saja saya buat tadi maghrib. Jadi saya tak praktek saja untuk yang ini di depan Bapak Ibu kaitan penugasan kepada siswa kami. Penugasannya sederhana, penugasannya berarti saya masuk di kelas, salah satu kelas, sembarang kelas sebetulnya, karena ini nanti bisa terkumpul di manapun.
Terus saya masuk ke tugas kelas, saya buatnya adalah tugas. Saya perintahnya adalah pelajari video ini dan kerjakan. LK sebentar, ini apa nih? Ini muncul. Oke, kerjakan LK yang ada. Petunjuknya, lihat video dan kerjakan. Kerjakan boleh unduh dulu lalu upload atau kerjakan langsung. Ini perintahnya. Setelah itu berarti saya harus menambahkan sebuah link. Linknya berupa link yang barusan saya buat tadi maghrib. Barusan saya buat maghrib, saya link aja lah. Linknya kayaknya ini. Link yang sudah saya sudah saya buat sebetulnya bentuknya begini. Setelah saya ditelepon sama Mbak Pinta, jadi yang saya buat, yang saya buat barusan banget saya buat, sangat banget. Yang nonton baru 37 orang. Yang saya buat adalah guidance mereka untuk untuk kaitan dengan faktorial. Jadi saya tunjukkan ke anak-anak membuat faktorial, membuat klik pop up yang ada di sini untuk menunjukkan displaynya, dan jangan lupa tekan di sininya. Ini adalah keloknya, sehingga keloknya muncul faktorial. Pertama 7, setelah itu untuk posisi faktor yang saya berikan ke anak-anak. Setelah itu saya berikan LK-nya. Berarti saya nambah link lagi. Nambah satu link kaitan dengan LK-nya. LK-nya sudah saya taruh di drive saya, sehingga saya tinggal masukkan link saja. LK-nya LK notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Ini di setting siswanya. Sebentar, ini suara apa ya? Kayaknya ada yang badminton siapa ya? Mungkin ada yang badminton lah, saya nggak tahu. LK-nya bentuknya adalah seperti ini. Kalau saya tunjukkan, siswanya tinggal boleh melihat atau boleh mengedit. Kalau siswanya boleh mengedit, berarti dia bisa langsung mengedit. Saya hanya dapat melihat saja agar dia tinggal unduh sajalah, lalu mengerjakan. Setelah itu tinggal di bagian tadi, poinnya saya buat 100, tenggat waktunya misalkan saya batasi sampai dengan 3 hari. Ini hari Rabu, hari Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu lah misalkan. Setelah itu topiknya nggak usah, ini saya buat 100, saya tugaskan kepada kelas 11, 11, 11, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Setelah itu saya klik tugaskan. Bentuk tampilannya seperti apa akan saya tunjukkan ke Bapak Ibu tampilan LK-nya. Bentuk LK-nya adalah seperti ini. LK di anak-anak. Subbab 2, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Ini adalah materi, tapi saya mulai arahkan ke anak-anak. Bawain faktorial sama dengan seperti ini, permutasi, ada latihan apa, ini masih materi. Setelah itu mereka akan berpikir bahwa NPR itu adalah apa. Setelah itu permutasi dalam unsur yang sama sampai dengan ke belakang. LK-nya adalah ini. Perintahnya adalah silahkan menggunakan kalkulator.
boleh menggunakan kalkulator dan bagaimana caranya agar siswa bisa terlihat bahwa dia menggunakan kalkulator. Di bagian terakhir saya paksa anak-anak untuk screenshot. Kembali lagi, anak-anak untuk saya paksa screenshot. Jangan lupa perintah nomor 6, capture atau screenshot salah satu pengerjaan soal dengan menggunakan ClassWiz. Jangan lupa aktifkan tombol pop-up display dan kelok emulator ClassWiz. Tujuannya agar di sini anak-anak terlihat pengerjaannya. Satu saja di antara soal yang ada. Misalkan dia mengerjakan yang 1A, ya nggak apa-apa. 10 faktorial sama dengan apa. Misalkan dia pengennya mengerjakan yang nomor F misalkan, dia pengen eksplorasinya yang G misalkan. 12 faktorial, 6 faktorial dibagi 10 faktorial, 7 faktorial, 3 faktorial. Sama dengan berapa? Yang penting di sini ada bukti bahwa dia mengerjakannya menggunakan kalkulator ClassWiz. Dari mulai faktorial, permutasi, sampai dengan kombinasi. Semuanya harus ada ininya. Harus ada bukti fisik bahwa dia mengerjakan menggunakan ClassWiz. Saya belum sampai eksplorasi lebih jauh kaitan dengan materi ini memang. Kenapa? Karena di materi ini saya dapat materi ini sebentar. Saya punya materi ini enggak ya? Ya, saya punya materi, saya punya buku sebetulnya, buku ini Casio Learning Mathematics with ClassWiz, bukunya punyanya Prof. Berry. Saya yakin Teteh juga punya, tadi guru saya juga punya. Kebetulan saya punya versi PDF dan versi hard, saya juga punya. Jadi saya lihat untuk bagian materi ini, materi probabilitas atau materi peluang, saya belum bisa eksplor. Terlihat di sini sudah ada sebetulnya materi modul ke-12 di bagian probability. Kalau saya lihat di sini belum eksplor terlalu jauh. Di sini pun Prof. Berry saya lihat itu baru ada di halaman 152. Mungkin yang pas bisa diimplementasikan di anak-anak SMK. Satu, saya ulang, saya tegaskan di anak-anak kami. Kalau di anak-anak SMA MIPA mungkin banyak hal yang bisa dieksplor. Tapi di kami, anak-anak SMK, memang cenderung LK kami hanya model-model yang tadi ketemunya materinya hanya penentuan materi siklis dan sebagainya. Bahkan satu KD ini, satu KD peluang saja saya singkat hanya menjadi 7 halaman. Itu yang terjadi di kami. 7 halaman tapi isinya hampir semua soal-soal semua. Itu yang kami lakukan di SMK. Sehingga yang terjadi adalah yang misalkan ini tadi saya baca-baca tentang buku Learning Mathematics with ClassWiz, saya lihat eksplorasi apa yang bisa dipakai menggunakan ClassWiz kebanyakan sekedar masih di seri calculate. Saya sih belum, kalau untuk normal probability distribution dan sebagainya di anak-anak SMK teknik tidak masuk bahkan belum masuk terlalu dalam ke arah situ. Ini lebih cenderung ke statistika. Jadi yang bagian ini tidak masuk di probabilitas atau materi peluang di SMK. Jadi yang saya lihat karena baru sampai dengan sejauh ini ya LK saya mengikuti, apalagi keadaannya dalam keadaan pandemi luar biasa seperti yang terjadi saat ini. Begitu mungkin Bu Ade tambahan dari saya. Kalau mungkin ada yang pengen sharing atau saran, silahkan. Bu Ade. Bu Ade, halo. Halo Bu Ade. Iya Pak, suara saya terdengar tidak? Sudah terdengar. Halo Pak. Ya sudah terdengar. Iya, saya kaget Bapak manggil-manggil, suara Bapak terdengar ke saya. Gitu. Iya, terima kasih Bapak. Ini ada Bu Teti katanya bisa bicara atau tidak. Boleh silakan Kemudian, Bu Teti, boleh sebentar iya. Bu Teti. Bu Teti mana deh, mana Bu Teti? Silakan Teteh, silakan Ibu. Saya takut ini ditanya apa ini. Silakan Teh. Saya takut loh Teh. Silakan Bu Teti. Iya, Ibu Tati.
Silakan Bu Teti, sudah raise hand, sudah dinyalakan juga mikrofonnya. Silakan Teh. Bu Teti kemana ini Mas? Iya, tadi sebenarnya mintanya tapi udah mulai ini nih materi. Sambil nunggu Bu Teti, mungkin di sini ada dari Bu Eka katanya, Masya Allah keren sekali LK-nya Pak, terinspirasi, terstruktur sekali katanya. Ada lagi Pak pertanyaan nih Pak, sambil nunggu Bu Teti ya. Silakan. Dari Bu Eka juga, kalau untuk materi suku banyak, bisa kita eksplorasi dengan kelas Switch tidak Pak? Baik, ini pertanyaan yang sulit juga nih sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah, saya coba jawab, semoga saya tidak salah. Kalau di SMK yang saya ajarkan setelah kaitan dengan ini belum semua sih. Ini tadi kan baru sampai dengan permutasi kombinasi. Setelah itu masuk di ini ya, apa tadi yang ditanyakan oleh siapa tadi Bu Eka kaitan dengan Bu Eka ya. Tentang ini toh maksudnya yang ditanyakan tentang apa tadi ya? Banyak Pak. Suku Materi banyak. suku banyak. Baik, materi suku banyak di SMK juga tetap ada. Jadi yang saya tuliskan juga sangat sederhana banget suku banyaknya. Suku banyaknya yang saya terangkan hanya kaitan dengan ekspansi binomial. Di SMK tidak dalam seperti di SMA. Kaitan dengan ekspansi binomial, setelah itu saya pancing mereka dengan apa namanya segitiga Pascal, setelah itu turun ke bawah, saya pancing sedikit-sedikit, baru saya mulai ke jabarkan. Ini kan sudah mulai yang dimaksudkan Bu Eka mungkin adalah binomial suku banyak yang seperti ini. Eksplorasinya tentunya bisa menggunakan kelas bis tentunya, tapi saya belum punya ide ke arah sana Bu. Ada gambaran nantinya tapi saya belum tuliskan kaitan dengan penggunaan kelas bis suku banyak. Karena penggunaan suku banyak di sini kan di sini ada pangkat, kalau saya tuliskan di sini ada pangkat tinggi, misalkan kalau saya tuliskan mana soalnya tadi ya, ngarang sajalah. Ini pop-up-nya saya buka, saya tinggal nulis 2x plus 3 tutup pangkat 6 misalkan. Kita eksplorasi saja. Di sini ternyata munculnya 729. Berarti nanti kita bisa eksplorasi tidak di menu calculate tapi di menu yang lain. Dari mulai calculate sampai dengan apa namanya? Terakhir adalah menu rasio atau menu ke-9. Sebetulnya LK itu sudah saya karang sebetulnya. Masih terlihat ya Bu Ade ya? Iya. Iya Pak. Maksudnya, jadi saya pada saat saya masih rajin saya sudah menulis sedikit sebetulnya. Ini masih dengan bahasa sederhana saya kaitan penulisan ini mungkin bisa. Saya sudah pernah menulis, belum saya buatkan di video tutorial sih. Ini masih dalam bentuk tulisan, nantinya mungkin akan saya buat dalam bentuk tutorial. Fitur ClassWiz 41 kaitan dengan bahasa saya begini, tutorial implementasi pemanfaatan ClassWiz terhadap materi matematika secara langsung. Bahasa saya karena secara langsung berarti itu diimplementasikan dengan ini kan yang calculate biasa, hanya menghitung. Di sini adalah langkah-langkah apa yang diketik, bukan diketik di apa ya Bu, kalau di kalkulator bukan dipencet, tombol yang dipencet sampai dengan ubah menjadi pecahan campuran dan sebagainya, saya sudah coba buatkan dalam bentuk tutorial tapi dalam bentuk teks. Misalkan menu kedua, menu tabel sudah saya buatkan. Menu tabel di sini saya buatkan misalkan fx sama dengan 17 min 2x, gx sama dengan ini, maka apa yang muncul di kalkulator? Pencetnya menu 9, 1, 7, minus 2x dan sebagainya, maka akan muncul tampilan seperti ini di kalkulator. Sampai dengan gambarnya, bagaimana memunculkan gambar dan QR, sebetulnya sudah saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru 7. 1, 2, ya, baru 7 hal yang saya tulis sampai dengan matrik, bagaimana cara menyelesaikan matrik.
Di sini sebetulnya sudah saya tuliskan bagaimana cara menuliskan matrik A 1, 2, 3, 4, menu 4, 1, 2, 2, dan seterusnya, maka akan muncul ini. OPT untuk membuat matrik B berarti ketik OPTN 1, 2, 2, 2, maka akan muncul ini dan seterusnya sudah saya buat. Sampai dengan yang terakhir saya buat apa ya, saya lupa. Vektor sudah, equation sudah, inequality pertidaksamaan juga sudah saya buat. Ini versi saya maksudnya, saya belum di versi orang lain, mungkin yang lebih jago pastinya. Saya masih benar-benar versi saya yang seorang guru binaan saja. Ini sampai dengan muncul nantinya grafik pertidaksamaannya menggunakan kalkulator ini sebetulnya sudah saya tulis, saya ulangi lagi versi saya sampai dengan menu rasio, menu apa namanya, menu perbandingan, bagaimana membandingkan 29, 28 banding 98 sama dengan berapa banding berapa, itu sudah saya tuliskan versi saya. Misalkan 3 kilo jeruk, ini Budi menerima berapa kilo, misalkan ini perbandingan linear, dapat diskon dan sebagainya, itu sudah saya tuliskan per langkah-langkahnya. Ini sementara baru 712, ada 7 padahal menu di ClassWiz ada 12. Itu yang mungkin belum saya eksplor. Matur suwun atas sarannya tadi kaitan dengan suku banyak. Saya coba ikut belajar lagi dan saya tambah pintar lagi. Begitu mungkin Bu Ade. Oke, terima kasih. Yang hadir di sini ingin juga Pak, itu tulisan Bapak sungguh lengkap sekali. Tulisan yang mana, Bu? Yang itu tutorialnya mungkin. Oh, itu ini, tidak mungkin ya. Silakan. Tutorial ini sebetulnya sudah saya share. Saya share di mana ya? Saya lupa. Sudah saya share. Saya buat sesuatu silakan, nggak mungkin untuk saya pribadi. Saya buat semuanya. Ya silakan. Yeah. Jadi ingat. Saya sudah share di edumaterial.casio.com di webnya Casio. edumaterial.casio.com. Di situ ada materi misalkan materi tentang tadi apa ya, tadi contohnya apa ya, saya tulis saja deh input keyword, misalkan tutorial apa ya judulnya tutorial Casio misalkan. Kayaknya harusnya sudah, saya nggak pernah nyimpen apa yang sudah saya lakukan, yang saya buat ya saya berikan semuanya aja biar saya juga jadi tambah pintar. Tutorial Casio kayaknya ini. Semoga ada, sebentar. Saya seingat saya ini yang kok nggak ada ya? Harusnya saya munculkan, ini Indonesia, school-nya ini 10, 11, 12, terus tadi tutorial Casio misalkan ini saja. Dapat apa enggak? Harusnya ada. Waduh, nggak muncul juga ya. Saya share-nya padahal di sini, harus nyarinya ke bawah-bawah berarti. Atau karena kiriman saya jelek jadi munculnya di bagian belakang mungkin. Sebentar. Saya share-nya di sini. Ini yang membuat, salah satu yang membuat saya jadi kemarin dapat hadiah loh Bapak dan Ibu. Gara-gara ini saya juga dapat hadiah. Terima kasih. Wah, keren nih. Ya, itulah pokoknya. Ada di sini lah. Saya ingat banget ada di sini. Jadi sebetulnya setiap periodik itu ada lomba dari Casio kaitan kita mengupload itu. Ini kawan-kawan yang lain juga bagus-bagus. Saya kelihatannya kemarin membuat ini salah satunya, tutorial ini saya upload di webnya Casio. Pemenangnya kemarin dapat proyektor dan dapat jam tangan. Untuk part selanjutnya kemungkinan di termin selanjutnya akan ada pengumuman lagi. Jadi silahkan. Saya kemarin kayaknya motivasinya saya share di sana. Ada Bu. Kalau memang nggak ketemu ya nanti saya cobakan share sekaligus di video tutorial, di bawahnya ada itunya lah. Gitu ya Bu.
Oke, terima kasih Bapak. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir malam ini, nanti tutorialnya akan dibagikan juga Bapak Mufid di bawah video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tadi Bu Tati sudah chat juga, katanya nggak bisa buka mic-nya Pak. Mungkin ada masalah di sistem di laptopnya. Baik, laptopnya Teteh itu terlalu bagus, Bu. Mau dikasih saya Iya, tapi nggak jadi. bagus sekali. Iya, itu laptopnya Teteh itu bagus, mau dikasih saya nggak jadi-jadi. Makanya harusnya diinfakan ke saya, Teh. Jadinya nanti jadi lancar. Enggak, bercanda, Amin. bercanda. Tidak lupa juga ke saya, Bu. Saya adik kelasnya juga. Oh, begitu. Baik, jadi Ini begitu. untuk laptopnya dipakai sama tutor loh, Pak. Oh ya. Jadi ada lagi mungkin Bu Eka, Kok jadi Bu Bu Eka, Eka, Pak? Bu Ade, kok jadi Bu Ade. Memang tadi pertanyaan saking banyaknya dari Bu Eka, Pak. Ya baik. Tidak ada lagi pertanyaan, tapi di sini ada, mungkin tadi juga saya buka judul materi malam ini ada berbeda gitu, Pak. Mungkin itu ada kurang edit ya, Bapak dan Ibu Yang di mana ini? absensinya, Pak. Itu kalau tidak salah tadi pertidaksamaan judulnya. Oh begitu. Aduh. Tapi udah edisi 32 ya, ada Bapak dan Ibu. Hanya judul aja yang berbeda. Oh baik baik. Ya mohon dimaafkan mungkin ada kesalahan. Nggak apa-apa ya. Jadi untuk yang judulnya apa? Pertidaksamaan kayaknya persamaan udah pernah sih sesi persamaan pertidaksamaan kayaknya. Itu kawan-kawan yang jauh lebih hebat. Jadi di sesi ini saya tayang ngambil yang sederhana sajalah. Oke. Karena memang bisanya itu juga sih sebetulnya yang model expert saya nggak bisa sih sebetulnya. Tapi sudah ditulis di dalam tulisan Bapak mungkin ya, Pak ya? Apa itu? Iya, yang bisanya. Oh yang bisanya. Ya pokoknya saya bisanya hanya itulah. Kalau yang pokoknya saya kalau punya sesuatu saya coba sharekan ke teman-teman agar menjadi kebermanfaatan, saya juga jadi tambah pinter, itu saja sebetulnya sih. Dan Bapak Ibu bukan berarti saya kalau membuat di video tutorial itu saya bisa banget, itu enggak. Seringkali video tutorial itu sebetulnya itu jadi kalau zaman dahulu itu dia di diary buat saya. Kalau saya lupa saya kembali ke situ lagi sebetulnya. Awalnya saya membuat video itu saya cemplungkan, saya bikin video tutorial, saya simpan di harddisknya penuh. Makanya apa ya yang nggak penuh, akhirnya saya cantolkan di YouTube aja. Semoga ada yang lain juga membutuhkan. Ternyata alhamdulillah membutuhkan. Begitu sih mungkin tambahan dari saya, Bu Ade. Nggak berasa Bapak dan Ibu sudah 21.15 loh ini. Ini udah waktunya. Bapak dan Ibu silakan absensinya mungkin sudah dikirim lagi. Dipersilakan untuk diisi. Iya. Baik, Bapak Ibu Fitnah untuk katanya. apa namanya untuk absensi dan evaluasi silakan saya coba kirimkan ulang. Terus untuk evaluasi sudah. Jadi Bapak Ibu silakan untuk yang itu sudah, bahkan sudah dikirimkan mungkin oleh Bu Chan. Terima kasih Bu Chan atau Pak Hair. Sudah Bu Adi? Ada lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya sedikit closing mungkin. Iya, mangga Pak. Baik. Bu Teti, Pak Haji silahkan ada di kolom chat Pak Haji untuk link presensi dan evaluasinya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semangatnya. Alhamdulillah sampai dengan 21.16 kita masih berkumpul dengan 29 orang sudah berkumpul di sini. Di sini selamat datang banyak kawan-kawan yang saya kenal, matur suwun, walaupun lintas mapel di sini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah merelakan hati untuk berkumpul di sini. Saya memberikan materi ini mungkin sedikit berbeda dengan kawan-kawan yang lain, kawan-kawan expert yang lain. Kalau kawan-kawan yang expert yang lain langsung tajam ke dalam materi secara
secara tajam. Kalau saya cobakan sedikit berbeda. Kenapa? Karena ya memang saya bisanya itu. Kedua, karena keadaan yang terjadi saat ini saya coba update seupdate mungkin, bahkan mohon maaf sampai dengan PPT saya tidak bisa kirimkan kepada Bu Ade sampai dengan detik terakhir. Saya hanya mengirimkan awalan banget. Kenapa? Karena saya mencoba updating sampai dengan detik-detik terakhir agar saya bisa mereportkan, melaporkan kepada Bapak Ibu hal yang benar-benar real terjadi di kelas kami, di kelas virtual kami, dan kelas di Jawa Tengah terutama. Karena kebetulan saya ada mandat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk men-sharekan tentang PJJ atau pembelajaran jarak jauh, sehingga saya kalau bahasa Jawanya itu ngiras-ngirus, kalau bahasa Indonesianya ya satu kali mendayung dua tiga terlampaui. Saya melalui media LCSC memberikan sharing pengalaman tentang PJJ. Jadi saya tidak membawakan materi yang khusus tentang LCSC, tapi saya blendedkan, saya gabungkan antara LCSC dengan yang terjadi di masa pandemik ini. Begitu Bu Ade, terima kasih atas guidance-nya membimbing kegiatan ini sampai dengan selesai. Kawan-kawan juga terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semangatnya. Ada salah dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Tidak ada keniatan sama sekali untuk menyinggung Bapak Ibu. Jika memang ada manfaatnya, silakan diambil manfaatnya. Jika ada tidak baiknya, silakan dibuang. Begitu saya cukupkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ade. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir, dan tentunya terima kasih kepada Bapak pemateri malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua lah, untuk kita semua, apalagi ini adalah masa-masanya pendidikan di rumah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran jarak jauh ini kita tetap bisa memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak didik kita semua. Dan terima kasih kepada Casio atas pelatihannya. Semoga tetap jaya, sukses, kemudian tetap berlanjut untuk edisi berikutnya, materi-materi yang berharganya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, terima kasih atas masukannya. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade, terima kasih Pak Mufid dan teman-teman. Insya Allah kita jumpa pada edisi selanjutnya pada Selasa malam minggu depan dengan tayangan dan nilai edukasi yang lebih menarik lagi dan lebih bermanfaat dan terus seperti ini. Bu Teti, mohon dipastikan Bu Ike-nya untuk tampil LCSC Selasa malam depan. Dan kita akan bicara mungkin tentang pendidikan matematika di luar. Terima kasih Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Bila fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu, sesi sudah selesai. Bapak Ibu bisa isikan link pendaftar, link evaluasi yang ada. Room akan kami event akan kami tutup 5 menit lagi. Matur suwun.
Terima kasih Bapak dan Ibu.